Oke, lagi sekali nih Bang. Coba jelaskan di Yohanes 14 ayat 1 Bang. Apa pertanyaannya? Ini ada dua ini. Yang percaya sama Bapa langsung masuk surga, yang percaya sama Yesus sebagai utusan juga masuk surga. Di mana itu? Di Yohanes 14 ayat 1. Ya, terus. Mm-mm. Hmm. Jika Kenapa? percaya langsung pada Allah, Hmm. Bapak selamat. Juga selain perantara anak, juga selamat. Jangan gelisah hatimu itu tah. Iya, ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di mana keselamatan di situ? Iya. Jelas-jelas dia bilang di sini selamat. Selamat. Di mana selamanya? Ayo, di mana selamanya dulu? Kata selamanya di mana di situ? Berarti dia selamat. Aduh, kau itu bisa baca Alkitab nggak? Bisa. Kamu itu menafsirkan iman orang atau Kalau gimana sih? kita percaya berarti kita selamat, Bang. Apa enggak? Di mana Betul apa dikatakan? enggak Itu berbicara percaya tentang berarti kita apa, selamat. Pak? Itu berbicara Coba tentang Bang apa? Nabirong dulu yang Oke. anukan dulu nih. Iya, dikatakan begini, Pak Samsul, Pak Samsul. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, titik. Udah. Baru Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini tidak ada dikatakan selamat. Tetapi disuruh percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Iya. Jadi kalau Bapak mau tanya begini, pasti Bapak mau tanya begini. Allah, percaya sama Yesus utusan, kita selamat kan? Berarti masuk surga. Nah, itu maksudnya. Ya, ya itu sama saja ketika gini, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, kepada Rasul. Sekarang pertanyaan saya, kita harus beriman kepada yang mana? Kepada Allah saja boleh tidak? Tanpa kepada Rasul? Ya katanya di ayat ini, percaya sama Allah, masuk surga. Selamat kan? Tidak ada dikatakan di situ masuk surga dan selamat, Pak. Iya, tetapi jangan gelisah hatimu. Iya. Gini Pak Samsul, di situ kan dikatakan jangan gelisah hatimu, ya kan? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Lalu dikutip sama Muhammad juga demikian. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Rasulnya, utusannya, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah seharusnya kita percaya kepada Allah sajakah atau kepada Rasul juga harus? Boleh tidak? Boleh tidak kalau saya tidak percaya kepada Muhammad? Ya, terserah Bang, percaya dan enggak, boleh tidak gitu di dalam keimanan Islam, boleh tidak? Kalau di Islam wajib, bukan tidak wajib. Boleh. Artinya wajib. Ada dua di sini. Artinya ada dua yang setara. Ada dua. Artinya di sini sudah disetarakan dengan Allah. Muhammad sudah setara dengan Allah. Karena kalau kita tidak percaya kepada Muhammad, artinya kita tidak masuk surga. Enggak begitu Bang pemahamannya. Loh, kan kalau setara dengan Allah Bang. Lah itu Muhammad setara Pak. Ada yang setara. Iya. Oke, kalau saya tidak percaya kepada gini Pak, kalau saya tidak percaya kepada Muhammad, apakah saya boleh masuk surga? Ya itu kan tergantung itu. Yang di ayat ini Bang. Makanya coba tolong ayat ini jangan lebar jauh. Makanya jangan framing iman orang supaya kamu tidak bukan framing abangku Christian. Gini Bang, Bang Samsul, gini Bang. Di ayat Yohanes 14 ayat 1 ini ada dua percaya sama iya Allah, itu sama dengan yang tadi yang saya katakan Pak. Juga selamat kan gitu ini. Iya, percaya kepada Allah, betul. Percaya juga kepadaku. Percayanya seperti apa? Karena di rumah Bapakku, yaitu di rumah yang disebut tadi Allah itu Bapak. Allah adalah Bapak yang disebut Yesus Bapak. Ya di situ banyak tempat tinggal yang akan disiapkan Yesus. Dibilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku
telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang pertanyaannya adalah, apakah ada di Quran bahwa Allah mengatakan di mana aku berada, di situ kalian berada? Karena Allah itu ada di surga. Enggak. Kalau Nggak di ada. Islam, Allah itu tidak di surga. Dia Di itu mana, Pak? Di arsy. buatannya itu. Dia Di buatannya arsy. surga. Dia kepunyaan surga. Maksudnya? Jadi Allah itu Dia ada di mana, kepunyaan Pak? surga. Enggak, Allah itu ada di mana? Kalau Allah itu, kalau dia ada di Al-Quran, ya betul juga di Ars ada juga disebutkan. Di arsy, yang di arsy ini yang ditopang oleh 4 malaikat dan berada di atas air, betul? Yang di atas Ars itu aja, Bang. Ya. Jangan terlalu Iya, melebar, Bang, ya. Oh, tidak, biar kita tahu apakah itu surga apa bukan. Dia tidak tahu Ya bukan sebenarnya. surga. Kan udah saya bilang bukan surga. Oh, bukan surga. Artinya berarti nanti kita tidak ada bersama Allah. Karena nggak mungkin kita ada di ars, betul? Ya nanti kan kalau kita ketemu Allah di surga, itulah yang paling dinantikan sama umat Oke, muslim. Bang. Yang ketemu kamu di surga itu bidadari, bukan Allah. Di mana? Tidak Iya, pernah, Bang, betul. Ada bidadari enak di surganya Islam, Bang. Enggak, gini Bang. Allah kan tidak mungkin pergi ke surga, Pak. Sedangkan surga itu adalah suatu tempat yang tidak mungkin memuat Allah sendiri. Bagaimana Allah bisa ke surga menemui kalian, sedangkan Allah tidak mungkin bisa masuk ke dalam satu tempat yang ada? Apa Memang yang bukan tidak situ, mungkin, Bang. Bang? Mungkin. Contohnya saya Oh, bikin apa yang rumah. tidak mungkin? Mungkin saya tanah Lalu rumah kenapa saya kalian yang tidak kedua. percaya bahwa Allah menjadi manusia? Kenapa kalian tidak percaya Kalau kepada Allah yang menjadi manusia? Hina itu Allah itu, hina. Oh, kenapa? Apakah manusia Nah, bukan? hina kalau mau jadi manusia. Bukan. Manusia disebutkan adalah ciptaan paling mulia, Pak. Tidak pernah dibilang paling hina. Artinya Manusia- turun derajat. Bang. Bahkan manusia lebih mulia daripada para malaikat, betul? Betul. Nah, kenapa Bapak bilang hina? Iya. Masa dia mau jadi ciptaannya sendiri? Dia menciptakan manusia mau jadi manusia. Artinya tidak mungkin Allah menjadi manusia, betul, Pak? Contoh, Tidak, Bang, tidak, sekarang tidak misalkan mungkin saya Allah di menjadi rumah manusia. disuruh makan tai. Itu kan tai itu kan dari percaya. Masa saya mau makan Oh, saya tai? makan, Pak. Saya Kan makan. gitu. Saya makan. Baru tadi siang saya makan tai, Pak. Ikan rebus. Nggak ada masalah tuh. Oke, kita ini. Oke, lanjutlah Pak Samsul. Lanjut yang lain dulu, yang lain. Perhatikan dulu dia karena dia belum baca Al-Qur'an sih. Kalau Allahnya itu ada di di atas arsy, lalu di atas air gitu loh. Baca dulu, Bang, nanti baru bisa ini. Oke, ada Uls Shop. Silakan, Bang. Uls Shop. Kecil sekali. Bang Uls Shop. Halo. Ya. Oh, bukan. Ini loh, Halo. Bang Uls Shop. Ya, Bang Supri. Ya. Ya. Ya, tentang apa tadi? Manusia, Tuhan menjadi manusia. Ya, Tuhan itu istilahnya ya Maha Kuasa, bahwa segalanya. Jadi apapun. Tapi Ini Islam atau Kristen, Bang? Kamu Islam atau Kristen, Bang? Islam. Lalu pertanyaan, Bang. Pertanyaan. Ya, saya menurut itu tadi kan tentang apa tadi? Manusia dari Apa Tuhan menjadi pertanyaanmu, manusia. Bang? Ya. Apa pertanyaanmu, Bang? Ya, apa? Ya, Tuhan sama manusia itu ya beda oknum lah. Ya, kita sudah tahu itu pasti beda. Ya. Beda, Bang. Ya, nah ya gitu juga sama itu Yesus sama Sia itu. Yesus. Ya sudah. Pertanyaannya apa, Bang? Ya, menurut saya itu kan tidak ada dalil kalau itu satu pribadi. Itu kan di mana-mana dalilnya itu kan dua oknum itu. Ya. Dia berdoa Oke. kepada Tuhan. Berarti kan dua oknum itu.
Iya, benar. Lalu apa masalahmu? Masalahmu apa ini? Ya maksudnya itu konsep ketuhannya gimana itu? Kalau ada Allah kok ada Yesus? Ya, wes. Sedangkan itu dua oknum. Pertanyaannya apa? Pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Tentang konsepnya itu, konsep ketuhanan. Kenapa? Apakah Kenapa itu dua Tuhan, tiga Tuhan atau satu Tuhan itu? satu Allah? Ya maksudnya itu nanya itu mana? Iya, satu Allah. Satu Kami Allah. percaya kepada satu Allah. Tak kasih contoh ya. Tapi ini nanti hanya menjelaskan terkait dengan kebingungan Anda ya. Tapi ini tidak mewakili seluruh konsep yang saya pahami dalam iman kekristenan saya. Saya coba kasih contohnya ya. Makanya nanti saya akan ini. Ya. Abang pernah lihat telur ya? Ya pernah. Pernah ya. Telur itu apa aja yang ada di dalamnya, Bang? Ya anak itu tadi anak. Tunggu dulu Bang. Anak Saya induknya. bertanya, jelaskan apa aja yang ada dalam telur itu? Apa aja aspek telur itu apa aja? Ada kulit, benar Bang? Ya, ada kuning ada putih. Oke, pertanyaan saya, dari ketiga di atas, yang di atas itu disebut 3 telur atau 1 telur Bang? Satu telur. Oh, berarti satu Allah ya, kalau kita pahami ya, satu Allah. Di dalam diri Allah kami ada yang namanya firman, ada namanya roh. Jadi yang tadi kulitnya itu adalah Allah Bapa karena dia adalah sang sumber. Yang putih telur itu adalah dia firman. Yang kuning telur itu adalah saya contohkan dia sebagai Roh Kudus, tapi ini hanya ilustrasi saja. Jadi yang di atas itu tidak bisa dikatakan, yang 3 di ini tadi tidak bisa dikatakan 3 telur, itu hanya 1 telur. Itulah konsep Tritunggal bagi kami. Oh maksudnya itu ini Pak ya, maaf ya kalau salah. Itu tiga oknum disatukan kayak gitu sehingga menjadi satu. 3 oknum disatukan. Satu oknum di dalamnya itu ada 3. Bukan 3 menjadi 1. Bukan 3 Iya. menjadi 1. Itu terbalik itu. Iya, maksudnya itu kan ini Pak. Kalau misalkan Ini loh, itu 3. beda. Oke. Kalau misalkan beda sudah sama oknum, kenapa kok istilahnya ya maaf ini apa? Yesus itu berdoa kayak gitu kan? Sudah tuh menyuruh istilah menyembah kepada Allah gitu. Ya, benar. Ya, sebagai itu. Karena dia itu, Bang, kalau kamu Islam toh, Ya Islam. kalau di dalam Islammu itu kan Allah itu kan bisa mewujudkannya itu dalam bentuk benda, misalnya kayu, ya kan, atau pohon. Tetapi di dalam Kristen itu bisa Allah itu mewujudkan dirinya itu dalam bentuk rupa manusia, dia mengambil rupa manusia itu. Wujud manusia itu. Jadi manusianya Yesus itu tidak seperti makhluk seperti hantu, tidak, tetapi dia adalah manusia seutuhnya. Untuk apa dia manusia seutuhnya? Karena itu ada punya rencana di dalamnya, karena dia harus melaksanakan tugas yang dari Allah Bapa, yaitu adalah menebus dosa. Jadi itu nanti yang menjadi penjelasan berikutnya. Tapi setidaknya dulu gini, kita dulu pahami yang tadi yang kita pahami ini, nanti kita akan ke sana nggak apa-apa. Tetapi yang kita pahami dulu, inilah yang kami maksudkan bahwa Tritunggal itu, ya kan? Yang kami pahami itu ya sama seperti ilustrasi yang saya berikan ini. Jadi telur itu, dia itu kan ada kulit, ada putih, dan ada kuning telur. Nah, yang di atas ini, yang 3 ini tidak bisa dikatakan 3 telur, tetapi dia hanya 1 telur. Nah, jadi itu yang kita pahami dulu dalam hal ketritunggalan ya. Jadi sah di situ karena kenapa? Akademik Islam pun yang waras, yang jernih, yang paham tentang ilmu ketuhanan pasti akan menerima konsep ini. Nanti kalau kamu bisa nanti pelajari yang namanya Imam Ghazali, itu juga justru nanti lebih paham lagi. Jadi hanya orang-orang yang tidak tahu ilmu ketuhanan sebenarnya yang tidak bisa memahami hal yang demikian.
Ya, Oke, itu ya, aja sih. ya, yang Bapak contohkan tadi kan kalau di ajaran Islam kan entah itu ada ayatnya apa enggak saya kan nggak tahu kan. Nah, kayak apa? Tuhan bisa menjadi kayu kayak kata Bapak tadi kan. Nah, aku tidak bisa mencari dalilnya itu, Pak. Ya, seandainya ada. Aku maafkan dengan ulama-ulama lain kan, entah ada entah enggak itu kan di dalam Al-Qur'an kan. Kalau seandainya itu bisa, dia kan maha kuasa. Tapi walaupun dia menjadi apa? Menjadi pohon segala macam, itu oknum cuma satu walaupun pindah kemana-mana. Nggak mungkin dia istilahnya jadi dua oknumnya kayak gitu. Dia Iya. mau menjadi kelereng aja satu oknumnya. Nggak ada tempat berpinta kepada Allah lain atau gimana itu. Ya, oke lah, gini aja saya tanyakan ke abang. Allahmu yang Esa itu punya firman tidak? Firman itu istilah perkataan kayak gitu. Ada. Punya kalam tidak? Kalamnya? Kalam itu apa, Pak? Aduh, ya sudahlah. Ya kalam itu kekuasaan gitu. Oke, ya sudah. Saya serahkan kepada Bang Nabiro. Ya, Silakan. ada. Kolam ada. Oke. Ada kolam itu ada. Oke, ada ya. Lah, kalam itu sama dengan firman tidak? Firman ini maaf ya. Kalau istilahnya pengetahuan kayak gitu, ya kalau mencari itu sampai ke ujung-ujung ya semua orang kan terbatas ya itu. Ya, Oke, sampai berarti belajar. abang Nah, tidak kan? bisa memahami meskipun nanti saya jelaskan terkait dengan Tritunggal, berarti tidak bisa abang. Ya boleh abang jelaskan itu Tidak usah tentang lagi pola ngomong tentang gitu. firman itu. Kalau Ya, sudah oke. menurut Saya saya tinggal dulu sebentar untuk abang ya. Tak, ini Pak. Kalau ada pertanyaan yang ini saya jawab. Tetapi kalau kamu menanyakan tentang ketritunggalan, tetapi Anda belum punya pengetahuan terkait dengan ketauhidan yang abang yakini, itu sia-sia kita untuk berdiskusi. Karena nanti saya akan tanyakan supaya ini akan lebih cepat kita memahaminya. Oke, Bang Ulsop, Shop, Ya bang, ya bang. ya ada pertanyaan? Saya mau nanya Islam atau Kristen, Bang? Islam. Oke, silakan, Bang. Katanya ya ini mah katanya. Saya juga Katanya kan siapa, Bang? enggak saya bertanya, tapi kan saya kan pasti nggak tahu, orang bertanya kan pasti nggak tahu ya. Saya bertanya, Oke. apakah Yesus itu lahir di kandang domba, Mbak? Itu bang. Ya, dia ada bukan kandang domba sebenarnya sih kalau kita, cuman dia kalau dilihat dari kandang domba di Indonesia dengan kandang domba yang di Yerusalem sana, di Bethlehem itu tidak sama. Jadi kalau di sana itu spesial. Artinya dia itu masih dalam ruang kandang domba itu, bukan seperti yang kita pahami di Indonesia. Dia punya kandang lalu di kandang itu, enggak seperti itu. Jadi ketika nanti dikatakan yang namanya idol order itu, maka ada yang namanya tempat pemberhentian sebuah binatang atau domba-domba para tamu itu diikat di tempat itu. Nah, itu disebut dengan kandang domba. Nah, jadi di situ dia lahir karena tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap selayaknya sebagaimana manusia mendapatkan kamar pada saat itu. Karena itu adalah tempat di mana kebetulan itu pendaftaran dan seluruh penjuru itu mendaftar di Bethlehem pada saat itu. Gitu, Bang. Silakan, Bang. Kan tapi kebanyakan orang berpikir itu kan maksudnya ya kandang domba tadi itu. Ya sudah, kandang domba, ya terserah. Hanya sedikitnya karena pemahaman saja. Oke, di kandang domba, apalagi pertanyaannya? Nah, saya minta abang jelaskan apa? Minta ayatnya. Apakah Yesus itu lahir di kandang domba? Apakah ada ayatnya, Bang? Oke, kalau untuk secara khusus nanti di dalam perjanjian baru tidak ada. Kalau nanti kandang domba, tetapi kenapa nanti dikatakan itu di kandang domba? Pertama, di dalam Alkitab itu dikatakan mereka tidak punya tempat untuk menginap. Ya kan? Yang kedua, ketika Yesus itu lahir, itu ditaruh di atas palungan. Jadi palungan itu adalah tempat makanan hewan.
atau domba pada saat itu. Nah, oke ya. Jadi itulah yang menjadi identifikasi daripada tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem. Jadi begitu, Bang. Berarti ayat perjanjian baru itu nggak ada itu Bang, berarti Bang. Aduh. Yang ayat yang tidak ada maksudnya apa itu? Nggak, bukannya gitu, maksudnya gimana ya? Kalau misal Kata kandang domba tidak ada. Ya, benar. Kata kandang domba tidak ada. Tetapi itu bisa diidentifikasi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh surat Lukas, Injil Lukas, gitu. Gitu, Bang. Ada lagi pertanyaannya? udah Bang, itu aja, nanti saya tanya lagi gantian sama Bang Nanti Supriyadi kalau itu. di dalam perjanjian lama nanti kamu akan lebih tahu lagi bahwa di dalam perjanjian lama itu nanti kita bisa membaca di dalam Maleakhi nanti, tapi saya nggak usah ya masukkan di situ. Nanti ada di dalam. Saya juga nggak paham Bible Bang, mau nanya. Nah, makanya saya bilang kalau di dalam nubuatan nanti akan menemukan kandang domba di situ. Tetapi itulah sebabnya nanti kesimpulannya itu karena diidentifikasi dari keterangan-keterangan tadi itu dan ditambah dengan nubuatan itu. Maka nanti itu bisa disimpulkan bahwa dia itu lahir di kandang domba. Jadi gitu, Bang. Jadi ada penjelasan-penjelasannya sampai bisa disimpulkan dan dipastikan bahwa itu dia lahir di kandang domba itu. Migdal Eder namanya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang hanya pengakuan-pengakuan saja, dan juga tidak segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab tidak tertulis secara literal di dalam Alkitab, tidak ada. Bukan begitu juga. Misalnya di dalam Al-Qur'anmu tidak berbicara tentang sunat tetapi kalian sunat. Tidak berbicara tentang Hawa tetapi kalian percaya ada Hawa. Tidak berbicara tentang Kain, Habel, tapi kalian percaya bahwa ada Kain dan Habel. Nah, dari mana kalian dapatkan itu? Jadi berdasarkan dari apa yang dijelaskan sebelumnya, karena percaya kalian pada hukum Taurat dan juga pada Injil, meskipun kalian sangkali Injil yang dimaksudkan yang di sini, tetapi ya sudah, tidak apa-apa. Memang itulah kebiasaan orang Islam, selalu menyangkali iman mereka sendiri. Tapi kalau memang tidak menyangkali, lalu mana kitabnya sekarang? Nah, kalau tidak bisa dibuktikan, lalu kenapa kamu ngutip-ngutip kitab orang Kristen? Kan begitu. Itu sebenarnya yang menjadi masalah kita sebenarnya. Ya sudahlah ya. Halo Pak. Ya boleh saya tangkap ya? Ya ini Pak ya, boleh saya tangkap. Nah maksudnya yang menyangkal Injil itu yang di mana Pak? Yang orang Islam itu? Saya mau tanya, Injil yang kamu percaya yang mana? Injil yang perkataan Yesus. Oke, yang mana perkataan Yesus? Ya semuanya. Yang mana itu? Yang semuanya, termasuk yang tinta merah. Oh, yang ini, yang Alkitab ini? Ya itu kalau menurut ajaran. Oke, benar dah. Ada yang- Kamu percaya yang ini ya? Ya, boleh. Kamu percaya yang ini? Benar? Yang tinta merah. Enggak, kamu percaya yang ini? Yes. Yang ini yang kamu percaya benar? Yang kalau yang asli saya percaya itu. Berarti yang ini yang kamu percaya ya? Yang asli perkataan Isa. Iya, yang mana yang aslinya? Tentang isinya nanti kita diskusikan itu. Mana yang percaya mana? Kecil sekali suaranya. Ya, tentang isinya nanti kita diskusikan. Kalau menurut Islam Enggak, yang aslinya ini berarti palsu ya? bukan semuanya palsu, tapi boleh kamu coba Iya, makanya itu kita tentukan sekarang. Yang palsunya yang mana, yang tidak palsunya yang mana. ya kalau mau mencari itu kita kan nggak ketemu itu Pak. Tapi Bapak boleh juga tanya itu Kamu soal sudah menemukan, kamu aja yang belum menemukannya. ya mana istilahnya yang kami tidak percaya di sana. Coba nanti kita diskusikan. Loh, kalian kan tidak percaya kepada Injil Kristen ini. Percaya. Kalian katakan palsu ini. Percaya kepada ucapan Yesus. Iya, Percaya. yang mana ucapan Yesus yang kalian percaya itu? Dia apa? Dia utusan Tuhan. Dia istilahnya
Ya, mengajak menyembah Tuhan gitu. Silakan Itu. Bang Biro. Ya, Ya, coba mau tanya, yang mana kalau tidak dipercaya itu? Yang mana? sebentar. Coba tunjukin. Besarkan saya, izin host, besarkan Ya, saya host. tunjukin yang mana yang tidak dipercaya gitu. Oke. Yang mana yang tidak dipercaya gitu ya? Ya, Oke, saya mau minta kalian coba buktikan kalau kalian percaya dengan ini. Kata Yesus mendekati mereka, perhatikan, Yesus mendekati mereka, ya, dan berkata, ya, terbaca ya, dan berkata nih, Yesus mendekati mereka dan berkata, ya, kepadaku, ini merah Pak, Bapak lihat ya, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silahkan, coba tunjukkan saya kalau kalian mempercayainya. maksudnya percaya dibaptis gitu. Loh, kan ini kan perintah Yesus langsung nih. Iya, maksudnya dibaptis itu. Poinnya. Iya, kan Yesus kan suruh apa? Ya, Suruh apa di sini? membaptis. Dibaptis. Iya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Oke, coba silakan. Ya, ini kan saya yang lurusin. Poinnya itu berarti harus dibaptis itu ya. Iya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Iya, ini Pak, ya kami percaya itu Yesus itu karena ada ayatnya juga dia dikhususkan untuk orang Bani Israel. Mana Jadi orang yang Bani dibaptis Israel? itu orang Israel itu. Ya, Kalau di- memang di ada mana? itu dibaptis. Tapi kalian percaya katanya? Percaya kami mengimani dia utusan Tuhan untuk Bani Israel gitu. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, kalau kau percaya itu, berarti kau percaya ya? Benar ya, apa yang semua kata Yesus ya? Ya, untuk Bani Israel ya. Ya, enggak, tidak untuk Bani Israel, itu semua bangsa. Tidak. Kami apa? Ada juga kitabnya itu. Ada perempuan itu aja dia bukan Bani Israel malah diusir sama dia itu karena dia bukan orang Israel. Terus lalu? Ya itu walaupun apa hukum-hukumnya itu hukum Taurat, dia tidak membatalkan itu. Dia tidak membatalkan hukum Taurat. Kami percaya itu hukum Taurat untuk Israel. Sedangkan malah agama Anda yang membatalkan hukum Taurat. Di mana kami membatalkan hukum Taurat? Itu Paulus semenjak meninggal. Tidak ada membatalkan hukum Taurat. Nanti saya carikan ayatnya bisa. Oke. Paulus membatalkan hukum Taurat. Yang Efesus 2 ayat 15 ta. Kamu itu Iya, Oke. Sebentar. semenjak mati Yesus di tiang salib, maka batal Ya, hukum Taurat. sebentar. Nah, itu kalau memang kalian mengikuti Yesus. Tidak, sebentar. Yesus berkata begini, sungguh aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini tinta merah ya. Perhatikan ya perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega yang pertama dan terkemudian yang awal dan yang akhir. Percaya kau ini, kata Yesus ini? Semua nabi kayak gitu, Pak. Semua nabi. Ya, tidak. Semua nabi Coba udah diperbuatkan sebelum Tidak. ini sebelum Tunjukkan saya, pembentukan alam semesta. tunjukkan saya satu nabi yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Silakan. Kalau Alfa dan Omega itu mungkin bahasa Kanda itu kan. Kalau istilah nubuatan itu Bukan nubuatan. Tunjukkan Iya. saya Yesus. Nih, Yesus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Di Al-Hadid ayat 3 dikatakan, dialah yang awal dan yang akhir, kata Allah. Perhatikan, Yesus, sebentar perhatikan Pak. Bapak kan percaya kata Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, kalau begitu mari kita lari ke Al-Hadid ayat 3. Ya, kita lihat apa katanya Al-Hadid ayat 3. Surat 57 ya. Oke, Al-Hadid ayat 3, surat 57 ayat 3. Ya. Surat 57 ayat 3 dikatakan, Allah mengatakan, ini perkataan Allah Pak ya. Kata Allah, dialah yang maha awal, maha akhir, maha batin. Allah mengatakan, dialah yang maha awal, yang akhir, dan batin, dan zahir.
Yes, oke. Sebentar. Yesus mengatakan tadi apa? Akulah yang awal dan yang akhir. Ya, ya. Betul. Itu Oke. Pak, perbedaannya itu ada. Kalau Allah itu maha awal dan maha Tidak akhir. ada. Tidak ada. Kalau Yesus Di sini tidak ada maha, di sini tidak ada maha kata itu. maha. Di sini tidak ada kata maha. Itu hanya terjemahan bahasa Indonesia. Maha. Tidak di sini huwal awalu, tidak ada maha di sini, Pak. Itu banyak ayatnya, Pak. Kalau maha itu semua maha semua. Maha Di Esa, sini tidak ada kata maha, Pak. maha itu. Saya kalau Di kalau sini bahasa tidak ada kata kalau- maha. saya kalau bahasa Arab itu memang saya nggak tahu. Itu semuanya maha itu. Maha awal. Kalau istilahnya Yesus cuma alfa dan omega, semua nabi itu udah tercantum semua ayat, semua Oke, nama-namanya. tunjukkan sebelum saya satu alam nabi terjadi. yang mengatakan dia adalah alfa dan omega. Tunjukkan saya. Ya kalau alfa Satu dan nabi omega itu saja. memang nggak ada, itu bahasa Anda. Kan? Nah, katanya tadi semua nabi. Gimana sih nggak jelas Tapi banget? kalau namanya sebelum terjadi alam semesta udah disebutin itu semua nabi itu. Nipu terus. Namanya itu sudah disebutkan sebelum alam terjadi, udah dinubuatkan. Itu udah dituliskan oleh Allah. Kalau Allah itu tidak ada itunya, bukan awal dan akhir. Oke. Kalau awal dan akhir itu bukan berarti ada akhirnya, bukan maha Abang pencipta baca itu. bahasa aslinya. Abang baca bahasa Nipu aslinya. terus ini dari tadi ini. Dia yang pertama dan yang akhir. Tidak ada kata maha di sini, Pak. Tidak ada kata maha ditambah-tambahin lagi. Aduh, pusing ini nggak ada yang jujur. Iya, tidak ada kata maha di sini, Pak. Nah, Yesus mengatakan apa? Tadi Bapak sendiri yang baca tadi. Tidak, itu ditambah-tambahi, dirubah-rubah. Ini Bapak baca ayatnya langsung, Pak. Saya tidak bohong. Ya kalau nggak ditambahin ya nggak ini, nggak sor namanya. Iya, kalau di sini memang ditambahin, kalau aslinya itu tidak ada, Pak. Nih, Tambah-tambahin biar ini apa? baca, ini Bapak baca, ini Bapak baca. Biar jadi remis. Huwal awalu, tidak ada kata maha di situ, Pak. Iya kalau maha itu bahasa Indonesia. Kecil suaranya Bang Supri. Pak Supri kecil sekali suaramu. Tidak ada kata maha di situ. Halo? Ya, Iya, sudah. Silakan. Tidak ada kata Itu- maha di situ. Ya, bukan nggak ada itu. Situ semuanya maha semua kalau pencipta. Mana maha? Tidak Ya, nanti ada saya kata cari, nanti saya naik maha. lagi ya. Nanti saya naik lagi ya. Saya cari Oh dulu. ya udah, belajar dulu Pak, belajar dulu, berguru dulu Pak. Saya tunggu Semua sampai orang itu Yesus tahu, datang. semua orang tahu itu maha. Semua orang tahu Maha, apa maha. gitu Itu terus ya. kalian bikin harus lain malu itu. Tidak ada maha. Kenapa? tambah-tambahin Bapak terus. baca, saya tidak dusta. Menyangkal kayak itu. Bapak baca. Dari tadi. Iya, walaupun Pokoknya saya tidak berkata tahu pun dia saya lah. itu. Nih Bapak baca. Itu bos Ayo itu baca tahu Pak, itu, baca, maha baca, itu. baca. Kalian Baca. malu kalau ditonton Kalau ustaz mau ada lain. berkata Maha. dia lah. Bapak Jadi siapa baca. itu di situ dialah itu. Dialah itu Yesus. Ya. Yesuslah yang maha awal dan yang maha akhir. Mana Yesus maha itu? Ini dikatakan dia, bukan aku. Maha itu mana maha Yesus? Yesus maha awal dan maha akhir itu. Pinter lagi, Tidak ada. cari celamu. Dari tadi kau cari celah, tunjukkan data dia kau tidak mampu. Oke. Iya, yang saya bahas itu kan bebal. Oke. Yang maha Oke. kata kamu itu enggak ada. Itu Dia mengada-ada baca, kalau maha itu. baca. Mutar Dia. lagi, Yang di situ kamu nggak ada tunjukkan tadi kan maha. Kau Yesus balik lagi maha- kemana lagi? Maha awal maha akhir. Nah, sobat yang lihat terjemahnya aja nggak ada maha awal dan maha akhir. Apa sih Ya maksudnya? mutar lagi dia ini. Kau yang bilang ada Iya. maha. Barusan di kamu situ. tunjukkan kan itu Balik Yesus lagi. maha Iya. awal maha akhir. Yang kamu Katanya tunjukkan kau ngomong nggak ingat apa? sebentar. Kau percaya apa perkataan Yesus? Makanya saya katakan. Udah pindah lagi. Kok pindah? Kan memang itu Ya, dasarnya. ya, 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 silakan, ya, silakan. Percaya, Tidak ada percaya. kata maha, kau bilang maha. Percaya ketika Yesus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian, kau bilang kau percaya tidak? Percaya. Lalu ku tanya sama kau, Allah pun mengatakan itu. Allah pun percaya bahwa dialah yang pertama dan yang akhir.
Allah itu maha, Dari mana ayat? maha awal dan Mana, maha mana akhir. kata Allah maha, Iya. mana Allahmu berkata dialah. Sebentar Bang Sayang, sebentar Bang Sayang. Betul maha, tetapi Allah mengatakan dia bukan aku. Nah kan ada yang membenarkan maha kan? Dia maha. Iya, Maha apa? Allahmu yang membenarkan dia. tidak masalah. Berarti Yesus. Tidak masalah ke sana, tetapi Allah mengatakan siapa? Itulah Allahmu kan berkata dialah. kembali sendiri yang Dia. membenarkan. Enggak, Allah mengatakan dia. Dia itu siapa? Yesus dong yang maha. Dia itu Awal dan Yesus. maha akhir. Ini Dengar, dia kan? itu Yesus. Hanya Dengar, kan? Yesus yang mengakui aku Alfa dan Omega, aku Dengar, yang awal dengar. dan akhir. Dengar ya, Wahyu itu firman itu kan yang pada Al-Quran itu kayak gini itu katakanlah hai Muhammad. Nah kayak gitu itu Di sini tidak ada dikatakan katakanlah. nah, semua firman itu Selesaikan ini semua dulu. firman Tidak itu ada di sini. katakanlah dialah yang maha kuasa gitu. Tidak Bukan ada. bukan akulah maha kuasa, bukan tidak ada perkataan kayak gitu. Berarti ini Maha perkataan kuasa, Muhammad aku apa maha perkataan Allah? Jawab. apa? Perkataan Muhammad apa perkataan Allah? Ya Muhammad itu perkataannya itu dari Allah kayak gitu. Jadi Muhammad itu menjelaskannya kayak gitu. Gimana menjelaskannya? Dia. Ya, Dia. cara menjelaskannya itu Iya. dialah yang maha Dia. tinggi, dialah yang Oh, maha suci. Nah, kayak gitu. Bukan gitu ya. Bukan Allah Oke. bukan Allah Oke. langsung ke Muhammad Oke. ke apa Oke. ke umat Islam bukan, Dia. tapi Muhammad Oke, menjelaskan oke. ke umat Islam. Oke. Abu-abu. Abu-abu. Oke. Perkataan Oke, kita Allah atau lihat. Muhammad. Ya, sebentar Pak Abang. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Betul? Ya, Nah, kata Muhammad sesungguhnya dialah, gitu Pak ya. ya. Sesungguhnya dialah, artinya mengatakan ini siapa? Muhammad. Apa? Gimana? Bingung dia. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Betul? Ya. Sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Betul? Ya. Itu perkataan siapa? Muhammad. Betul? Ya. Betul. Ya. Ya. Jadi Muhammad mengatakan hanya dialah Tuhan yang Maha Esa ya. Ya. Oke. Lalu kata Muhammad lagi, maka kepadaku saja kamu takut nih. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Artinya kalian harus takut kepada Muhammad. Betul? Sama seperti Allah. Itu ayat berapa itu? Ayat 51, An-Nahl 51. Surat 16 ayat 51. Surat 16 51. Ayat 51. Surat 16. Bingung lagi. Cari revisi Ya wajar kemana. lah, itu kan istilahnya karena dia penyampai apa? Oke, Ya, oke. Nabi Berarti Muhammad itu harus mengatakan dituruti, begini. gitu. Iya. Iya, Muhammad Yang mengatakan ke poinnya hanya tadi, dialah Pak. Wih, halo. Tuhan. Kok Iya. kok lari-lari ke sini? Masalah Yesus Kenapa tadi kok lah? lari ke sini? Masalah lari ke Loh, Al-Quran. Yesus Itu enggak, katanya kan. Oke, saya tanya yang tadi. Ini dia mau giring kemana ini? kalau masalah ke Al-Quran Mau itu digiring lagi Al-Hadid. kemana saya ini? maaf, saya masih dalam keadaan Al-Hadid ayat 3. belajar gitu. Al-Hadid ayat 3. Mau Nah, ke situ katanya lagi. tadi kan masalah perkataan Yesus yang kita ucapkan. Ya ini perkataan Yesus, ini perkataan Yesus. Akulah Kalau yang pertama masalah dan yang istilahnya terakhir. isi Al-Quran itu, Pak, ya saya masih belajar kayak gitu. Tidak gini. Diskusi. Kalau Begini. Itulah kalau Supri, istilahnya kalian Sapas. menyerang umat Islam kayak itu. Kalau dia nggak terlalu Kami paham tidak pernah tentang menyerang. Al-Quran, dia larinya ke sana. Kami menjawab, Kami tidak Pak. bisa menjelaskan karena kami belum terlalu paham. Tapi kami istilah Oke. logika kami tahu. Oke, kalau oke, kamu- oke, oke, Ya, oke, udah, gini aja kalau kita. ada begitu kenapa? Daripada kau dari tadi lari ke sana kemari nggak jelas. Kita akhiri saja, Pak. Karena gini, Pak. Saran saya, Udah Pak, ngaku, Bapak belajar nggak saja. paham, Bang. Akhirnya aja. Sebentar, Pak. Ya, gini, Pak. Karena Bapak kurang paham dengan agama Bapak dan Bapak banyak belajar dulu, baru Iya. nanti kapan-kapan kita bisa diskusi. Belajar Karena lagi ya, kalau Bang. Bapak tidak banyak tahu, nanti menjadi
jadi seperti mengejek gitu orang-orang kepada Bapak. Menurut saya seperti itu, Pak. Baiknya Bapak belajar dulu keimanan Bapak, baru Bapak nanti belajar keimanan orang lain. Ya itu logikanya. Logikanya begini. Logikanya Allah mengatakan dialah Allah dan Yesus itu dua oknum itu di mana-mana tidak. ayatnya. Oke, Yang oknum walaupun saya nggak tidak. hafal. Tidak, itu tadi yang saya kasih Anda hal 51, logikakan dulu bagi saya, Pak. Dialah yang maha, Tuhan yang Maha Esa, tetapi kepadaku saja kamu takut. Ini Pak ya, walaupun saya tidak belajar, walaupun kalau kita pakai akal sehat, itu dua oknum berbeda, tidak bisa satu itu. Dua Sekarang oknum saya berbeda. mau tanya, Ada yang telur satu berdoa, sama ada yang sama satu putih telur beda tidak? beda, tapi nggak mungkin putih telur berdoa sama kuning telur. Oke, mana mungkin. Kita tidak bilang begitu. Apakah putih telur itu bukan telur? Memang telur, tapi kami nggak ada. Oke, putih telur sebentar, berdoa sampai di sama situ kuning dulu. telur. Apakah kulit telur itu bukan telur? Kuning telur, tapi nggak ada kuning telur berdoa pada Lalu seperti yang Pak Christian tadi tanya, apakah mereka ada 3? dia, walaupun mereka satu, tapi mereka nggak berdoa sama satunya. Lah sudah tidak ada masalah. Sekarang saya tanya begini, apakah putih telur tidak mendapat dukungan dari kuning telur? Ya, iya, itu kan memang beda itu. Kecil suaramu. Oke. Kecil suaranya, Bang. Kecil suaranya, Bang. Oke. Yang kedua, kuning telur adalah bibit untuk menjadi anak ayam, anak ayam. Apakah kuning telur tidak membutuhkan dukungan dari putih telur? Kalau salah mendukung, Sebentar, itu sebentar. itu Pak, itu kata Si benda. Pri, sebentar, Bang. Nggak bisa. Analogi biar Yang kita paham. omongkan ini maha Sebentar, kuasa, Bang Supri. lebih dari Supri. makhluk hidup. Supri, Kamu bilang tidak mungkin. Supri, sebentar Bang Ya. Supri. Ini yang saya tampilkan ini, yang di atas telur ini makhluk hidup atau benda mati ya? Sementara dia benda mati, sementara. Saya bertanya, ini dia benda mati atau dia makhluk hidup? Mati. Kamu bilang mati ya? Oke. Jadi benda mati itu bisa ngomong atau tidak? Tidak. Oke. Konsep kealahan kami itu dia Allah yang hidup atau Allah yang mati? Kalau ini Pak ya. Saya bertanya, Allah itu benda mati atau benda hidup? Dia hidup atau mati? Apa? Allah, Allah itu hidup atau mati? maha hidup. Maha Oke, hidup. jadi begini Bang. Maha. Jadi, nah itu yang saya katakan tadi. Janganlah kalian gunakan ilustrasi yang saya bilang, yang saya buat ini itu untuk menjelaskan peran dan fungsi dan begitu ininya. Tapi kalau ini dipahami hanya memberikan penjelasan terkait dengan Tritunggal, di mana yang kita pahami itu adalah Tritunggal itu seperti ini. Nah, di mana kulit telur berbeda dengan putih telur, berbeda dengan kuning telur. Jadi kalau nanti kamu berbicara terkait bagaimana ia berdoa, itu kan sudah masuk kepada ranah makhluk, yang di mana itu makhluk itu adalah makhluk hidup, itu adalah manusia yang bisa berinteraksi. Iya itu, tapi itu kan Pak membedakan artinya- dua oknum itu Pak. Tunggu dulu, Bang. Membedakan dua oknum, walaupun dia mau jadi apa, walaupun dia mau jadi kelereng, kalau tetap satu oknum tetap. Bukan hanya 2 oknum, 3 oknum yang kami percaya. Oh iya ya, kalau memang 3 oknum Pak ya sudah. Sudah toh. Dari sana Ya ya. sudah, makanya. Berarti Makanya 3 saya bilang, oknum ya. Iya. Selesai. Iya, tidak apa-apa. 3 oknum karena kamu belum paham apa yang kita pahami. Jadi di sini juga di atas ini kalau kita pahami ini 3 oknum juga, ada yang namanya kulit telur, ada namanya putih telur, ada kuning telur. Tetapi itu tidak bukan 3 oknum. Tetapi ini sorry. Ini bukan kita katakan ini semua adalah 3 Tuhan. Tetapi itu hanya 1 Tuhan. Tetapi pribadinya oknumnya 3. Loh, sah-sah saja karena dia adalah makhluk. Iya. Dia adalah bukan makhluk karena dia adalah aktif. Aktif itu apa? Dia itu bisa menjadi sesuatu apa saja karena di dalam diri Allah itu ada roh, ada firman. Nah, jadi
Ini hanya ilustrasi saja, Bang. Jangan jadikan patokan. Ini yang sering saya katakan, ketika kita jadikan ini buat ilustrasi nanti ini sejauh hanya untuk menjelaskan terkait dengan kata three dan one. Hanya itu saja. Kenapa kami katakan three? Nah, inilah ilustrasinya. Gitu aja. Begitu. Jadi nanti kalau terkait dengan bagaimana interaksinya, kita bisa menjelaskan soal itu ya. Oke, Bang ya, jangan di framing sampai di sana. Nanti saya takutnya justru akan menjadi tidak efektif ininya kita. Oke. Jadi begitu Bang Sipria. Ya, makanya saya ini kayak tadi Pak ya. Kecil suaramu Bang. Silakan dibesarkan suaramu Bang. Kenapa kamu Iya, kalau Bapak sendiri yang mengatakan itu 3 oknum ya sudah, berarti kan 3 oknum kayak gitu. Nggak ada lagi perbincangan gitu. Saya kira tadi 1 oknum 3 pribadi kayak gitu. Itu salah kalau 1 oknum 3 pribadi. Berarti 3 oknum. Oknum itu apa sih Bang? Menurut Anda oknum itu apa? Oknum itu berbeda. Oknum 1 itu tunggal oknum. Aku sama kamu beda oknum kayak gitu. Oke, nanti kalau berbeda. Coba Ya, nanti kayak gitulah. lihat dulu Bang ininya ya. Kalau 3 oknum itu bisa-bisa saja sebenarnya nanti ya. Oke, jadi kalau di dalam iman Katolik sebenarnya dikatakan oknum dia. Tapi ya pribadi itu bisa nanti disamakan. Kalau apa itu pribadi, apa itu oknum. Jadi saya bisa menggunakan mana saja kata yang bisa yang bisa Anda pahami terkait dengan itu. Tetapi setidaknya dulu apa yang saya sampaikan tadi ini Anda bisa paham. Jadi artinya roh Allah itu berbeda dengan firman Allah. Dan firman Allah berbeda dengan sumbernya, yaitu Bapa. Itulah nanti yang dijadikan sebagai perbedaan di situ. Perbedaannya itu bisa dipahami, tetapi dia tidak terpisah secara hakikat. Dia adalah Allah. Iya, maksud aku tadi kan bukan yang tiga tunggal, bukan. Oke. Aku tanyakan antara Yesus dan Tuhan itu 1 oknum apa 2 oknum. Nah, terus Bapak sendiri yang mengatakan beda oknum. Nah, itu Pak, nggak ada lagi perdebatan gitu. Iya, 3 pribadi. Kami percaya itu 3 pribadi. Allah itu yang kami percaya itu 3 pribadi 1 hakikat. 3 oknum. Bapak tadi nggak. Bapak sendiri yang ngomong 3 oknum tadi. Ya, selesai. Kalau kamu bilang oknum silakan saja, enggak masalah. Bukan aku yang ngomong Pak, bukan aku. Iya, udahlah. Bapak gini Pak, udahlah. Untuk apa Bapak memahami kitab orang lain sementara kitab Bapak tidak paham sama sekali. Belajar aja lah dulu. Kok turun dia? Iya, udah biarin Pak. Lanjut silakan. Oke, ini Bang Samsul. Silakan Bang Samsul. Oke, Bang Samsul, silakan. Lanjut Bang dulu lanjut. Saya jadi pendengar yang baik dulu. Oke, apalagi ya tidak ada lagi sih sebenarnya kalau memang ini. Abang sayang, silakan. Ini